Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Baik, apa kabar anak-anak ustazah kelas 7A dan B? Ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk yang sudah bergabung di Zoom, silahkan dibuka kameranya ya. Ya, semuanya harus dibuka kameranya. Kalau belum dibuka juga kita nggak bisa mulai karena ustazah mau lihat kondisi kalian di rumah itu seperti apa ya. Jadi dibuka, harap dibuka kameranya ya. Sudah? Ayolah dibuka. Anissa Humairah, Nayara, Raisa Kamila, Syahla. Ayo dibuka kameranya. Oke, jadi sebelum kita lanjut materi kita, ustazah mau mengingatkan karena kita belum ada tugas, takutnya ustazah lupa ya kan menyampaikan tugasnya. Kak, ini kayaknya besar kali lah, enggak? Ini memang segini ukurannya. Begini. Oke. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang gajah yang baik hati ini kan? Sudah ya? Ya, udah kita baca juga, lalu kita sudah menemukan orientasinya, komplikasinya, serta klimaksnya. Nah, jadi sebelum ustazah lupa, anak ustazah, nah jadi nanti tugasnya adalah menemukan struktur atau mengidentifikasi struktur semua istimewa. Ya, mencari struktur semua istimewa. Tapi harap diingat ya anak-anak ustazah, bukan ustazah suruh semua ditulis teksnya, bukan ya. Hanya ditulis beberapa kalimat saja atau satu paragraf saja per struktur. Ya, contoh misal seperti ini. Jadi nggak usah panjang-panjang ditulis di bukunya nanti ya. Nah, contohnya misalnya yang gajah yang baik hati, di mana dia letak orientasinya? Di mana letak orientasinya? Ya, paragraf 1 ya. Karena ini paragraf 1 itu kan banyak, sampai orientasinya banyak ternyata ya kan. Dari sini sampai mana? Sampai ini ya kan, benar nggak? Benar? Ya. Tapi ustazah nggak mau kalian buatnya panjang-panjang seperti itu gitu ya. Buat aja hanya 4 baris atau 5 baris seperti ini. Dari siang hari sampai jalan mencari air. Paham nggak anak-anak ustazah? Jadi misalnya orientasi tanda panah baru buat teksnya. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi jangan dibuat semua. Oke. Lalu selanjutnya mencari komplikasinya seperti apa? Kan komplikasi itu banyak gitu ya. Misal dari sini komplikasi. Misal, oh ternyata salah ya. Orientasi ternyata sampai sini aja. Jadi biasanya orientasi pendek ya anak-anak ustazah ya. Singkat aja. Jadi orientasi memang singkat.
ternyata klimaksnya atau komplikasinya dari di tengah perjalanan. Nah ini kan panjang nih sampai sini teman-temannya misalnya. Apa kalian mau tulis semua ini teksnya? Capek kan? Tulis semua kan? Paham ya? Jadi tulis perwakilannya aja 5 baris. Asal itu teks tersebut, kutipan tersebut termasuk komplikasi. Misalnya kalian tulis ecek-eceknya dari di tengah perjalanan sampai ke atas. Atau dari si kancil, bisa juga dari si kancil sampai kolom itu juga bisa. Intinya harus 4 baris sampai 5 baris. Paham? Paham atau enggak? Nanti kalau setelah Zoom ini nanti nanya lagi kan gitu. Jadi harus dipahamkan sekarang, paham ya tentang tugasnya ya? Ya. Lalu resolusi juga seperti itu, kode juga dibuat perwakilannya saja ya. Tulis pakai pulpen, buat nama lengkap kalian dan kelas kalian ya. Harus dikerjakan itu. Kumpul terakhir besok sore. Catat tuh, kumpul terakhir besok sore. Oke, sekarang kita lanjut lah ya materi kita ya anak-anak ustazah yang soleha. Kita sudah tahu ya apa itu orientasi, apa itu komplikasi, resolusi dan koda. Kita udah tahu semuanya ya. Sekarang kita mau menjelaskan, mempelajari tentang kaidah bahasanya mana ya? Ada, berarti kita masuk ke pelajaran ini aja. Ini ya, kita masuk 2, menelaah variasi pengungkapan struktur fabel ya. Mencermati variasi pengungkapan orientasi. Amati beragam contoh orientasi berikut. Orientasi contoh 1 diawali dengan deskripsi latar ya. Nah, jadi ternyata anak-anak ustazah untuk membuat suatu orientasi atau menuliskan suatu orientasi itu terserah diawali dengan apa. Boleh diawali dengan latar tempat, latar waktu, latar suasana, atau boleh juga diawali dengan tokoh. Jadi kita baca dulu ya. Coba Kansa Haura baca yang pagi itu. Udah? Oh ya, dah. Nah, ini yang dibuat tanda hitam, tulisan hitam itu termasuk penjelasan latar apa, Nana Ustazah? Latar? Bagus ya, Masya Allah ya, latar waktu. Jadi boleh mau diawali dengan latar, mau diawali dengan nama tokohnya, atau mau dimulai dengan apa namanya ya, alurnya. Ya, Nana Ustazah ya. Kalau alur dia biasanya pada suatu hari kayak gitu ya. Tapi rasa Ustazah ini nggak usahlah terlalu kita pelajari, karena pun kita kan nggak akan membuat cerita ya. Tapi boleh sih kita pelajari kalau ceritanya itu nyata. Nanti kan kalian mau ada lomba kan? Lomba apa tuh buat cerita ya? Iya. Iya, kalau cerita inspiratif boleh kita pakai pagi itu. Itu kan pagi itu kenyataan kan? Memang ada pagi di dunia ini kan? Ada. Pada suatu hari memang ada seperti itu. Jadi harus dipelajari juga ini cara pengenalannya cerpen itu seperti apa. Jadi ingat, kalau disuruh buat cerpen kan boleh cerpen tentang COVID. Baru cerita naratif itu kan beda. Kalau naratif bukan. Kalau cerita inspiratif anak-anak ustazah
itu dia ceritanya itu bisa membuat motivasi untuk orang lain ataupun bisa menjadi apa ya, contoh untuk orang lain di cerita inspiratif itu. Tapi kalau cerita tentang yang COVID, ya carilah selama COVID ini apa yang bisa kalian dapatkan, kalian pelajari dari ya COVID ini tadi. Nah, boleh kita menggunakan alurnya itu bersifat nyata. Contohnya pagi itu sang mentari menampakkan diri. Nah, dengar ya, ini bukan berarti hayalan ya. Misalnya ini, pagi itu sang mentari menampakkan diri. Ya, mentari menampakkan diri. Maksud menampakkan diri di sini adalah mentarinya sudah mulai muncul. Walaupun yang menampakkan diri itu kan sebenarnya manusia, paham nggak kalian? Ya, kata diri ini untuk manusia. Tapi nggak apa-apa, ini namanya kata kiasan. Jadi dalam bahasa Arab pun ada belajar sastra kan, balaghah kan. Jadi mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Ya, dengan senyum terindahnya, inilah namanya gaya bahasa. Kalau cerita pendek yang kalian buat itu biasa aja kata-katanya, pasti orang juga nggak tertarik untuk membaca. Jadi perlu diingat anak-anak usia, kalau kata-kata indah kan boleh kan, nggak ada diharamkan kan, ya nggak boleh kan, ya kan. Jadi misalnya dia bilang gini kan, pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Ustazah tanya, yang bisa tersenyum itu siapa? Manusia. Tetapi di sini penulis itu membuat kata kiasan. Artinya kata kiasan itu untuk menambah daya pikat ketika si pembaca itu membaca nantinya cerita tidak membosankan. Ya, maksud dia senyum terindahnya artinya pagi tersebut itu sangat sangat cerah. Tapi penulis itu maksudnya ya, menganalogikan ya senyum terindah itu sebagai cerahnya pagi hari pada saat itu. Gitu ya anak ustazah, paham ya? Jadi itu buatlah cerita pendek yang memang dia menggunakan bahasa yang memang gaya bahasanya itu dapat, tidak membosankan. Kan nggak mungkin lah kita buat tentang COVID. Misalnya kalian buat cerpen COVID, jangan kalian buat tentang pengetahuan tentang COVID, paham ya? Kalau kalian buat tentang pengetahuan COVID, itu jatuhnya ke artikel. Pernah baca artikel kan atau blog? Pernah? Nah, nanti jadinya ceritanya seperti itu. Ya, bukan cerpen lagi namanya, tapi karya ilmiah ya, berbeda ya. Jadi boleh kita gunakan. Hah? Apanya? Tekankan apa? Kan udah ditekankan ini. Makanya diajarin dulu. Orang ini pas pelajaran karya ilmiah bukan orang ini kan? Nah, jadi itu nak. Jadi nanti buat cerita pendeknya harus menggunakan kalau bisa gunakanlah gaya bahasa kesastraan yang bagus. Contoh misalnya seperti ini ya, Ustazah kasih tahu ya. Iya. Tapi ingat anak-anak Ustazah, kan persyaratannya semalam yang dibagikan adalah harus kisah nyata. Paham ya? Kisah nyata. Tapi bukan berarti gini ya, walaupun dia kisah nyata, bukan berarti bahasa yang digunakan itu datar. Coba Ustazah tanya ya, kalau kalian membuat suatu cerita terus datar isinya, kayak mana? Kalian bosan nggak sih baca cerita tersebut? Bosan nggak? Atau kayak baca buku gitu? Kan beda, cerita itu beda loh sama karya ilmiah itu beda ya. Kalau bahasanya itu tidak tidak menggunakan kata konotasi, kata kiasan. Kira-kira bacanya itu asik atau enggak? Atau kalian memang ngerasa biasa aja ya? Kalau Ustazah nggak suka sama cerita yang bahasanya itu mudah ditebak, ngerti nggak? Bahasa mudah ditebak. Nggak ngerti? Jadi buatlah cerita itu jangan dengan bahasa yang mudah dipahami. Contohnya dia mau katakan, hari ini aku sangat bahagia. Lebih menarik mana kata bahagia sama kata riang atau senang? Saya tanya dulu. Kata apa? Riang kan? Benar nggak? Kalau kata bahagia udah sering belum kita dengar?
Udah sering, maka gunakanlah waktu di cerpen itu kata-kata yang benar-benar dia itu khusus yang memang jarang sekali didengar, tapi bisa dimaknai dengan dalam. Lebih dalam lagi makna riang daripada bahagia ya kan? Riang itu lebih terdalam di anak-anak ustazah. Ya. Ya, terus contoh lainnya misalnya seperti ini. Kan ini kan ada contohnya kan. Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang. Kenapa nggak ditulisnya bahagia di situ? Coba kita ganti. Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi bahagia. Cocok nggak? Nggak kan? Nggak enak dibaca ya. Lalu kita cari lagi yang lainnya. Sementara kata Putih bertepuk tangan dengan ceria. Ceria kata lainnya apa? Ceria kata lainnya apa? Ya bisa, terus itu apa lagi? Bahagia bisa juga loh, ya kan? Ya kan? Bisa. Tetapi penulis lebih mau menggunakan kata ceria dibanding kata bahagia karena itu jauh lebih menarik ya. Lalu selanjutnya, nah ini. Apa arti lain dari kata menopang? Siapa yang tahu? Menopang. Menopang itu menyanggah. Iya kan? Menyanggah. Saling menyanggah itu enak nggak? Kita dengar bahasa. Cocok nggak kata itu digunakan di cerpen? Menyanggah. Nggak cocok kan? Lebih cocok kata menyanggah digunakan di karya ilmiah. Tapi kalau di cerita pendek harus digunakan kata-kata yang seperti ini. Kata menyanggah tadi diganti kata menopang. Contoh. Hari ini misalnya kata sedih. Sering nggak kita dengar kata sedih? Lebih menarik mana kata sedih itu dengan kata duka atau kata malang? Iya, sedih itu udah sering kita dengar. Jadi ceritanya itu kayak mudah ditebak gitu ya Nan Ustazah. Nah itu, jadi nanti kalian ada niat mau ikut cerita pendek, buat cerita pendek atau cerita inspiratif? Ada niat nggak? Kalau ada niat biar kita Ustazah ajarin. Harus ada niat ya. Buatlah cerita semenarik mungkin. Keadaan kalian saat terjadinya corona melanda gitu kan. Apa yang kalian apa yang merubah hidup kalian ketika corona datang kan bisa. Tapi dengan menggunakan kata-kata yang sangat bagus gitu ya Nan Ustazah. Nah ini lagi kata lainnya. Contoh. Pada siang terik. Coba, selain kata terik apa? Panas. Ustazah tanya, kalau kita buat pada siang panas itu enak nggak dibaca? Atau ya enak nggak tuh? Maksudnya enak nggak didengar atau dibaca gitu kata-katanya? Nggak enak lah. Pak, masa pada siang panas? Kita tahu siang itu pasti kalau sudah pasti panas kan? Dah, cocoknya siang itu adalah terik. Pada siang terik, ya kan? Gitu. Nah, contoh kalau kita mau mengungkapkan kata lain dari kata matahari, siapa yang tahu? Kata lain dari kata matahari itu apa? Kata kiasnya. Hah? Apa? Ah? Sang surya bisa, itu kayak puisi ya kan? Pernah dengar kata raja siang? Pernah? Belum ya? Raja siang itu artinya matahari. Jadi kalau kalian bosan menggunakan kata matahari, kalian boleh menggunakan kata raja sih. Misalnya raja siang sudah tampak dari perpaduannya atau dari peraduannya. Raja siang di situ adalah matahari. Contoh, langit merah jambu. Kalau ustazah bilang langit merah jambu, langkahku berhenti pada langit merah jambu. Misalnya, langit merah jambu artinya apa? Waktu, menunjukkan waktu sore menjelang. Iya, langit merah jambu senja. Benar nggak? Paham ya?
Nah, itu namanya kata-kata kias ya, sehingga bagus nanti hasil cerita pendeknya. Oke. Ini lagi contoh bercandaria. Ini kan kata-kata yang bagus seperti ini, ya. Dah. Nah, saya tanya dulu ya. Kalau misalnya pada cerita diawali dengan seperti ini, di keheningan malam, kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Nah, latar tersebut diawali dengan orientasi tersebut diawali dengan di keheningan malam kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Ayo. Diawali dengan iya, hening malam. Berarti latar apa kalau hening, anak-anak ustazah? Hening. Siapa tadi yang bilang suasana? Nah, apa? Siapa nak? Oh, Nayara Danis, ya Masya Allah. Iya, jadi benar ya, jawabannya adalah latar suasana kalau hening. Lalu, dia mengenalkan siapa di situ? Diawali dengan apa lagi selain latar? Pada paragraf tersebut. Tokoh. Siapa tokohnya? Kura-kura dan iya. Nah, nanti kalau buat cerita, anak-anak ustazah boleh perkenalkan diri anak ustazah dulu. Misal